kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ubah hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau malam ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan baca kesaksian terlebih dahulu yang sudah masuk. Kita sama-sama ya terus dikuatkan lewat setiap kesaksian. Selamat siang Ibu Debbie, saya ini Ibu Dede dari BSD. Saya mau bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Saya pendengar setia Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa sejak tahun 2021. Iman saya terus bertumbuh sejak saya mendengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Saya mau bersaksi Bu, saya mengalami sakit di bagian lutut sebelah kanan. Itu sudah saya alami sejak bulan April. Lutut saya itu agak bengkok dan sangat sakit dan juga terasa kaku. Apalagi kalau sedang berjalan atau naik turun tangga, sakit sekali. Saya tidak pernah ke dokter, namun saya hanya selalu membawa di dalam doa. Setiap kali saya mengikuti Mesbah Doa, saya mengikuti perkataan Ibu ketika berdoa, Tuhan jamah di bagian yang sakit. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur buat hari ini dan saya percaya hari ini lutut kaki kanan saya bisa lurus kembali dan tidak sakit dan juga tidak kaku lagi. Puji Tuhan Ibu, doa saya dijawab oleh Tuhan. Sekarang lutut kaki kanan saya sudah tidak sakit, puji Tuhan. Juga sudah tidak kaku lagi. Meskipun sekarang belum lurus 100%, namun sudah mulai lurus ya. Saya percaya Bu, cepat atau lambat kaki kanan saya akan seperti sedia kala. Demikian kesaksian saya Bu, maaf kalau panjang. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga dan seluruh tim Mesbah Doa dan Mesbah Syukur. Selalu diberikan kesehatan dan berkat Tuhan. Amin, amin. Iya, jadi lututnya sakit dan juga agak bengkok, terasa kaku. Tiap hari ikut doa di Mesbah Doa ditumpangi tangan, sekarang tidak sakit lagi, tidak kaku lagi. Ya walaupun belum lurus 100% tapi sudah tidak sakit dan tidak kaku. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Kita akan melanjutkan hari ini pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah menyelesaikan Imamat pasal yang ke-12 tentang bagaimana peraturan pentahiran sesudah melahirkan anak, ya anak laki-laki dan anak perempuan. Sekarang kita akan melanjutkan saudara ya Imamat pasal yang ke-13. Judul perikopnya adalah penyakit kusta, Imamat 13 ya, penyakit kusta judul perikopnya. Ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu ya, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Saudara, kita melihat di sini ya tentang penyakit kusta. Zaman dulu itu penyakit kusta itu adalah penyakit yang sangat ditakuti. Kenapa? Karena orang yang kena kusta itu ya najis saudara. Dan dia kalau berjalan kemana-mana dia harus teriak, aku najis, aku kusta, begitu ya.
Nah, yang kita tahu bersama kusta atau penyakit lepra ya, kalau sekarang sering disebut, itu adalah nama yang dipakai untuk beberapa penyakit yang berbeda dan sangat ditakuti pada zaman perjanjian lama di Alkitab. Beberapa dari penyakit ini tidak seperti penyakit yang kita sebut lepra atau penyakit Hansen. Pada masa kini itu sangat menular. Yang paling parah dari antaranya menghancurkan tubuh secara perlahan-lahan. Dia memakan ya daging-daging sehingga tangan bisa jadi cacat dan menghancurkan bagian tubuh secara perlahan-lahan. Dalam banyak kasus bersifat fatal. Penderita lepra ini dipisahkan dari keluarga dan teman-teman dan dikurung di luar perkemahan pada zaman itu. Karena imam-imam bertanggung jawab atas kesehatan perkemahan, ya, maka adalah tugas mereka untuk membuang penderita lepra dan mengizinkannya masuk kembali bila penyakitnya sudah sembuh ya atau kelihatan sudah hilang. Hanya imam yang dapat memutuskan apakah orang tersebut benar-benar telah sembuh. Penyakit lepra ini seringkali digunakan dalam Alkitab sebagai gambaran tentang dosa atau kutuk ya, dan itu menular. Makanya seringkali ya Yesus memakai perumpamaan tentang kusta ya, menghancurkan dan membawa pemisahan ya. Makanya tidak boleh orang yang sakit kusta itu ada di tengah-tengah bangsa itu di perkemahan. Ayat 4, tetapi jikalau ada pada kulitnya itu hanya panuk putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Kemudian pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia diminta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu semakin meluas ya pada kulit, imam harus menyatakan itu najis, itu adalah penyakit kusta. Apabila seorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia karena orang itu memang sudah najis. Jikalau kusta itu timbul di mana pada kulit sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu dari kepala sampai ke kaki seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu terlalu berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir, memang ia tahir. Apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh, tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panu yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu diminta diperiksa oleh imam. Kalau menurut pemeriksaannya panu itu kelihatan lebih tak dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis karena penyakit kusta lain timbul di dalam barah itu. Tetapi jikalau panu itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam dari kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Dan jikalau panu itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta.
Tetapi jikalau panu itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas bara dan imam harus menyatakan orang itu tahir. Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panu atau ya yang putih kemerah-merahan atau putih, maka imam harus memeriksa panu itu. Bila ternyata bulu pada panu itu berubah menjadi putih dan panu itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta. Dan imam harus menyatakan orang itu najis. Itu penyakit kusta. 26. Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada panau itu bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. 27. Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi dia. Kalau panu itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Tetapi jikalau panu itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malah pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir sebab itu bekas lecur. 29. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut, imam harus memeriksa penyakit itu. Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut. Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa penyakit itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka orang itu harus bercukur. Yang tempat kudis itu tidak boleh dicukur. Lalu imam harus mengurung orang itu yang kena kudis itu dan untuk kedua kalinya selama 7 hari lagi. Jadi kita lihat saudara ya, dalam perjanjian lama itu sampai penyakit-penyakit aja diatur. Ya, terutama kusta dan penyakit kulit seperti panu dan lain sebagainya, saudara ya. Kemudian pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi kudis itu. Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah itu ia dinyatakan tahir. Dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis. Jadi kita lihat di sini saudara, kenapa Tuhan itu menyuruh memisahkan diri orang-orang yang kena kusta, karena saat itu memang penyakit itu sangat berjangkit. Belum ada obatnya ya, sangat berjangkit. Jadi harus dipisahkan. Kenapa mereka dinajiskan? Ya supaya mereka tidak sama-sama dulu dengan orang-orang yang tidak sakit. Supaya nanti bayangkan kalau semuanya kena kusta, itu akan sangat merepotkan. Jadi dipisahkan, diisolasi saudara ya. Tapi zaman sekarang itu semuanya semakin berkembang, ilmu pengetahuan, obat-obatan. Dulu karena penyakit cacar aja orang bisa mati, tapi setelah ditemukan vaksin, ya orang divaksin cacar, sekarang orang kena cacar tidak mati lagi. Ya sekarang kusta juga sudah ditemukan obatnya, kita tidak lagi melihat banyak orang kena kusta ya. Jadi pada zaman itu memang belum ada obatnya saudara. Bayangkan kalau seluruh perkemahan penduduk itu kena tertular, kenapa ini kan sama aja diisolasi saudara ya. Orang yang sakit diisolasi, tidak boleh keluar, ditahan dulu 7 hari. Kalau 7 hari ternyata masih ya dilihat ya panunya atau kudisnya itu semakin meluas, maka dia diisolasi 7 hari lagi. Sebenarnya sama sih, hampir mirip dengan virus ini ya. Orang sakit 14 hari, 2 minggu harus diisolasi, itu melihat masa inkubasi dari virus atau penyakit itu semakin berkembang atau tidak. Makanya itu namanya diisolasi, ya isolasi mandiri. Zaman itu mereka dijauhkan dari perkemahan, imam harus mengurung dia, diisolasi ya. Tapi sekarang karena sudah ada vaksin dan lain sebagainya, sekarang banyak orang kena corona. Kemarin ada yang WA, Bu saya kena corona, doakan. Saya bilang ya
apa gejalanya Bu? Nggak apa-apa tuh, nggak flu, nggak panas, nggak apa, cuma sakit badan aja biasa kayak orang kena flu. Ya kenapa sekarang corona itu tidak mematikan lagi? Ya karena sudah ada vaksinnya saudara. Jadi pada zaman dulu itu ya yang orang kena kusta nggak boleh dekat-dekat karena yang lain ini ya belum divaksin. Jadi saudara kalau kena kusta ya bisa terjangkit semua. Tapi sekarang ilmu kedokteran semakin bertambah karena hikmat Tuhan. Sehingga penyakit kusta sekarang sudah jarang kita lihat orang kena penyakit kusta. Jadi disuruh mereka diisolasi 7 hari kalau masih belum sembuh 14 hari. Ayat 37 sekarang. Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh dan orang itu tahir dan imam harus menyatakan dia tahir. Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panu-panu, yakni panu-panu yang putih, imam harus melakukan pemeriksaan. Bila ternyata pada kulitnya ada panu-panu pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir. Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh dan ia hanya menjadi botak, ia tahir. Ya. Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya, ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Jadi puji Tuhannya yang botak bagian depan, ya itu tidak dianggap najis tapi tahir. Hanya botak, ya rontok bagian depan namanya ini botak depan. Jadi ayat 41, jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir. Tetapi apabila pada kepala yang botak itu, sebelah atas atau sebelah depan ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kusta lain timbul pada bagian kepala yang botak itu. Nah, kalau botak kepalanya, rambutnya rontok, tapi ada panu-panu putih, itu diperiksa lagi. Kalau itu kusta tidak boleh dekat-dekat, ya nanti menjangkiti orang. Lalu ayat 43, lalu imam harus memeriksa dia. Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan dan kelihatan seperti kusta pada kulit, maka orang itu sakit kusta dan ia najis dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. 45 orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, aku najis, najis. Jadi bayangkan saudara, zaman itu orang yang kena kusta harus pakai pakaian compang-camping, rambutnya kayak orang gila, sambil dia tuh kalau jalan harus teriak najis, najis ya, supaya orang tidak dekat-dekat dan tidak terjangkit. Mungkin kalau zaman dulu juga kayak sekarang orang kena virus corona teriak najis, najis supaya orang tidak terjangkit ya saudara. Maka ya dikatakan dia harus memakai baju yang cabik-cabik ya, rambutnya terurai dan ia harus menutupi mukanya dan teriak sambil berseru najis, najis. Selama ia kena penyakit itu ia tetap najis, memang ia najis. Ia harus tinggal terasing, diisolasi di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Apabila pada pakaian ada tanda kusta pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan, entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau pada suatu barang kulit, kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta. Hal itu adalah harus diperiksakan kepada imam. Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkannya dan mempunyai tanda itu 7 hari lamanya, diisolasi ya 7 hari. Pada hari yang ketujuh ia harus diperiksa kembali tanda lagi. Apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan, pada kulit itu entah barang apapun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali dan barang itu najis. Ia harus membakar barang-barang itu yang punya tanda itu, karena itu kusta itu jahat sekali. Barang-barang itu harus dibakar habis. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu, maka imam harus memerintahkan untuk orang mencuci barang yang mempunyai tanda. Dan mengasingkannya 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Jadi bukan cuma orang. Saudara bayangkan zaman itu yang botak di bagian depan kepalanya,
ya, lalu ada panu, ya, ada kudis, itu diperiksa saudara, sampai seperti itu ya. Bahkan bukan hanya itu, ada yang punya kulit, barang-barang mungkin ya, jubah kulit, di jubah itu ada bintik-bintik, itu barangnya harus dicuci, harus diasingkan, diisolasi 2 minggu. Ya, kemudian setelah barang itu dicuci, imam harus periksa lagi tanda itu. Bila ternyata ya rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis dan engkau harus membakarnya habis. Harus dibakar jaket kulit, tas kulit, kalau muncul bercak-bercak. Karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang dan sebelah muka. Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkan dari barang-barang itu. Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul. Barang yang mempunyai tanda itu haruslah kau bakar habis. Tetapi barang-barang itu yang telah dicuci sehingga tanda itu lenyap daripadanya haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir. Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba dan lenan, atau pada benang lungsin, pada benang pakan, atau pada setiap barang kulit untuk menyatakan tahir atau najisnya. Jadi kita melihat saudara, ya, kusta pada zaman itu adalah lambang dosa. Yesus sering memakai perumpamaan kusta ya. Kenapa? Karena itu sangat berjangkit. Jadi orangnya harus diisolasi, terpisah. Kita belajar hari ini ya bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan kehidupan bangsa Israel, supaya mereka sungguh-sungguh hidupnya terjaga dan juga hidupnya sungguh-sungguh berada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati keluarga besar kami Tuhan, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara ipar, anak cucu kami, menantu kami, Tuhan memberkati. Biarlah keluarga besar kami di bawah hidup takut akan Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kesembuhan dari sakit penyakit, sakit secara jiwa juga Engkau sembuhkan kami Bapa, agar tidak ada amarah, sungut-sungut, kepahitan. Bahkan yang sakit secara jasmani, kami berdoa kesembuhan terjadi, yang terikat secara jiwa dengan roh persinahan, kenajisan, percabulan, dengan roh-roh homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh ini tidak boleh ada dalam hidup kami, sebab Tuhan tidak berkenan. Amarah, kepahitan, dendam, kebencian kami tolak dalam nama Yesus. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami dimerdekakan. Segala keterikatan dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami kelepasan. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang rindu Tuhan untuk dilepaskan dari masalah-masalah yang pelik, hutang piutang, masalah keuangan keluarga, yang ingin menjual aset. Tuhan, Engkau melakukan yang terbaik, asal kami bertobat, Tuhan pasti pulihkan. Kami berdoa juga untuk setiap mereka rindu punya keturunan. Tuhan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Keturunan ilahi dipercayakan. Berkati setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom, dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Indonesia diberkati Tuhan dan menjadi makmur negaranya, sehingga menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Berkati pemerintahan di negara kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri yang menjaga kesatuan bangsa ini. Tuhan menjagai, Tuhan menyertai. Kami berdoa Indonesia dijagai dalam ketentraman, tidak ada perang, ya, tidak ada pemberontakan, hal-hal yang lain yang tidak berasal dari Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, terutama negara-negara yang bertikai. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan supaya ada perjanjian damai. Kami berdoa juga untuk semua negara-negara ini, mereka yang setia berdoa di dalamnya. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Semakin banyak orang diselamatkan, bertobat, dijamah oleh Tuhan lewat hidup kami. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan saudara.
Anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Biarlah perlindungan Tuhan Yesus menyertai engkau. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus tidak akan pernah jauh dari hidupmu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan iman. And there I find you in the mirror.